Tapi siapa yang bisa bertahan saat kehilangan segalanya? Tapi sayangnya, kesadaran itu datang terlalu lambat. Ia hanya bisa menunduk, menangis, dan bertanya dalam hati, apakah ini hukuman dari Tuhan karena dulu aku terlalu sombong? Dan di suatu sore yang mendung, saat perutnya belum terisi dan tubuhnya lemas, Nadia berjalan tanpa arah di trotoar kota di tempat yang sama, di jalur yang sama di mana dulu ia pernah menghina seorang kakek pengemis. Tapi kali ini, bukan dia yang memberi hinaan. Kali ini, Nadialah yang akan merasakan seperti apa menjadi orang yang dipandang sebelah mata. Langit Jakarta sore itu kembali mendung, seperti mengiringi langkah berat Nadia yang menyusuri trotoar dengan sandal jepit tipis dan pakaian lusuh. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini lepek dan kusut. Wajahnya tak lagi bersinar dengan riasan mahal, melainkan dipenuhi debu, peluh, dan kelelahan yang tak pernah usai. Ia berjalan pelan, menunduk, berharap ada warung yang bersedia memberinya makanan sisa. Perutnya sudah lama tidak merasakan makanan hangat. Beberapa orang yang lewat tak mengenalinya. Siapa yang bisa menebak bahwa gadis lusuh ini dulunya adalah Nadia, sosialita yang gemar pamer tas mewah dan menghinakan orang miskin? Semua yang dulu ia miliki kini tinggal kenangan. Bahkan, ponsel mahal yang dulu ia banggakan sudah lama ia jual untuk makan. Dunia yang dulu berada di bawah kakinya kini berubah menjadi tempat yang terasa dingin, asing, dan menyakitkan. Nadia sudah tidak punya tujuan. Ia hanya hidup dari belas kasihan. Kadang diberi nasi bungkus oleh relawan, kadang diberi air minum oleh penjaga warung. Tapi lebih sering, ia hanya mendapat tatapan sinis dan kata-kata hinaan, seperti yang dulu sering ia lontarkan pada orang lain. Di depan kaca toko, ia pernah melihat bayangannya sendiri dan tak mengenal siapa perempuan kurus dengan mata sembab itu. Itu bukan Nadia yang dulu. Itu hanya sisa-sisa manusia yang sedang dihukum oleh hidup. Malam hari, ia tidur di emperan toko, berselimutkan koran bekas. Beberapa kali digusur petugas dan dipaksa pindah. Tubuhnya sudah tidak terbiasa tidur di lantai keras. Tapi apa daya, ia tidak punya pilihan. Saat hujan turun, ia hanya bisa meringkuk, memeluk tubuh sendiri, dan berharap pagi cepat datang. Di saat seperti itu, kenangan hidup mewahnya justru makin terasa seperti mimpi buruk. Sebuah ironi yang terlalu pahit untuk ditertawakan. Suatu pagi, Nadia berjalan lemas ke taman kota, berharap bisa duduk sebentar di bangku tanpa diusir. Saat ia melewati sebuah gang kecil, aroma makanan dari warung sederhana menusuk hidungnya. Perutnya langsung berbunyi. Tapi ia tahu diri, ia tak punya uang. Ia duduk di pinggir jalan dan menatap warung itu dari kejauhan. Namun tiba-tiba, seseorang mendekat dan meletakkan sebungkus nasi dan air mineral di sampingnya. Nadia menoleh perlahan, dan saat matanya bertemu dengan wajah si pemberi makanan, jantungnya serasa berhenti. Di depannya berdiri seorang pria tua berjanggut putih, dengan topi lusuh dan baju sederhana. Tatapan matanya hangat, namun penuh wibawa. Nadia langsung mengenali siapa dia, kakek pengemis yang dulu pernah ia hina di trotoar. Seketika air matanya jatuh. Nadia merasa tubuhnya membeku. Mulutnya gemetar, tapi tak ada kata yang keluar. Kakek itu hanya tersenyum dan berkata pelan, "Makanlah, nak. Kau terlihat sangat lapar." Nadia tak tahan lagi. Ia menangis, menangis sejadi-jadinya. Tangis itu bukan sekadar karena lapar, tapi karena penyesalan yang mendalam. Ia menangis karena baru sadar betapa kejam dirinya dulu, dan betapa mulianya orang yang dulu ia rendahkan. Ia bersimpuh di depan si kakek. Tangan gemetar memegang lutut lelaki tua itu. "Maafkan aku, kek. Aku dulu begitu jahat. Aku menghina kakek. Aku sombong. Aku buta. Maafkan aku," isaknya. Kakek itu hanya mengelus kepala Nadia pelan, dan berkata, "Nak, hidup akan mengajarkan apa yang tidak bisa diajarkan oleh kata-kata. Kamu sudah belajar." Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Nadia. Ia tak bisa mengembalikan semua yang hilang, tapi ia bisa memulai dari nol dengan hati yang bersih. Setelah makan, ia bertanya kepada si kakek apakah ada tempat kerja, apapun, yang bisa ia jalani. Kakek itu lalu membawa Nadia ke sebuah warung kecil milik sahabat lamanya. Dan sejak hari itu, Nadia mulai bekerja di sana sebagai penjaga warung. Dari perempuan yang dulu memamerkan kemewahan, ia kini melayani pelanggan dengan senyum tulus. Nadia tahu, jalan ini tak mudah. Tapi setidaknya kini ia tahu arti kata bersyukur, dan bahwa tidak semua kekayaan bisa dilihat dengan mata.
Hari-hari pertama bekerja di warung makan itu tidak mudah bagi Nadia. Warung kecil yang terletak di dekat terminal itu panas, penuh asap gorengan, dan kadang-kadang ramai oleh pembeli yang kasar. Ia harus bangun sebelum matahari terbit untuk membantu membersihkan, menyiapkan bahan makanan, dan melayani pelanggan yang datang sejak pagi. Tubuhnya yang dulu manja dan tidak terbiasa kerja keras, mulai dipaksa untuk bertahan. Tapi meski lelah, untuk pertama kalinya dalam hidup, Nadia merasa bernilai. Pemilik warung, seorang ibu parubaya bernama Bu Ratmi, memperlakukannya seperti anak sendiri. Ia tahu latar belakang Nadia, karena diceritakan oleh kakek pengemis yang ternyata bernama Pak Umar. Namun, Bu Ratmi tidak menghakimi. Ia hanya berkata, "Semua orang bisa berubah. Yang penting kamu mau belajar dan tidak mengulang kesalahan." Kata-kata itu menjadi semangat baru bagi Nadia.